Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam edisi Oase Kehidupan berikut ini bersama saya Romo Antonius Prakumkera dalam tema permenungan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Banyak orang kuat, banyak orang berkuasa, berusaha membungkam mulut orang-orang kecil agar mereka berhenti memberi kesaksian tentang kebenaran. Bacaan suci pada hari ini dari Kisah Para Rasul di hari ini tanggal 28 April memberitahu kepada kita imam besar Yahudi berusaha menegur dengan keras para rasul agar mereka berhenti mengajar dalam nama Yesus, agar mereka berhenti bersaksi tentang Yesus Kristus yang olehnya banyak orang disembuhkan, yang olehnya banyak orang mengalami belas kasih. Apakah para rasul takut dan berhenti memberi kesaksian tentang kebenaran dalam diri Yesus? Ternyata usaha keras imam besar untuk membungkam mulut para rasul dengan teror, kekerasan, teror mental tidak dapat membungkam mulut para rasul. Dalam kuasa Roh Kudus, para rasul memberi kesaksian, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Para rasul bersaksi bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam besar Yahudi, telah bangkit, dan siapa saja yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Siapa saja yang bertobat dan percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Para imam besar yang hatinya kerdil untuk kebenaran sangat marah, sangat kecewa. Lalu mereka berusaha untuk membunuh para rasul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di masa ini orang kuat berusaha untuk membungkam mulut orang-orang kecil, membungkam hati orang-orang kecil, mengerdilkan hati orang-orang kecil, agar mereka berhenti berpihak pada kebenaran. Tentu kita bisa melihat realitas kehidupan kita secara politik, di mana saja kita berada. Orang-orang kecil pada pesta atau jelang pesta demokrasi tidak dapat menentukan pilihan sendiri sesuai dengan hati nuraninya, karena hati mereka dikerdilkan oleh uang. Hati mereka dikerdilkan, dibelokkan, agar memilih sesuatu, memilih seorang pribadi, wakil-wakil rakyat yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Tentu saat ini uang lebih berkuasa, uang lebih kuat daripada kebenaran. Dan ini sejarah terus terulang dalam kehidupan kita, bahwa imam-imam besar pada saat kebangkitan berusaha membungkam mulut para saksi, para penjaga kubur, agar mereka berbohong, agar mereka menyatakan bahwa Yesus dicuri oleh para muridnya pada malam hari. Sejarah membungkam mulut orang-orang kecil, sejarah membungkam kebenaran ini terus terulang dalam kehidupan kita dewasa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah lalu kita ikut dalam arus membungkam kebenaran?
Apakah kita membiarkan hati nurani kita menjadi kerdil untuk kebenaran, untuk bersaksi tentang nama Yesus, seorang pribadi yang berkuasa, yang menyembuhkan, dan membuat kita menjadi pribadi yang sehat rohani dan jasmani dalam kehidupan. Pemazmur hari ini memberi kesaksian kepada kita bahwa orang-orang benar adalah orang-orang yang menerima kasih karunia berlimpah karena mereka bertobat dari segala macam kejahatan, dan seruan-seruan orang benar itu didengar oleh Tuhan. Kita mesti mengatakan bahwa doa orang-orang benar itu adalah doa yang sakti. Setiap kali mereka berseru dalam doa, Allah pasti mendengarkan mereka. Dan Allah pasti membebaskan, melepaskan mereka dari segala kesesakan yang tengah mereka alami dalam hidupnya. Jika kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabul, apakah kita sedang hidup dalam kejahatan, sedang mengambil bagian dalam kejahatan, sedang tidak mewartakan kebenaran dalam hidup kita? Kita mesti melakukan permenungan ini masuk ke dalam diri kita sendiri dan jujur bahwa kalau doa-doa kita tidak terkabul, apakah? Karena kita tidak bertobat dan percaya kepada Yesus yang bangkit, yang melepaskan kita dari segala kesesakan, yang berkuasa membebaskan kita, yang berkuasa mengabulkan doa-doa kita, yang memberi kita keberanian untuk menjadi saksi kebangkitan, menjadi saksi kebenaran di mana saja kita berada. Bapak Ibu para pencinta oase kehidupan di mana saja berada, Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini mengedepankan Yesus sebagai saksi utama atas kebenaran. Ia bersaksi tentang apa yang dia lihat, ia bersaksi tentang apa yang dia tahu. Namun kesaksian ini tidak dapat diterima oleh banyak orang Yahudi pada zamannya. Yohanes Pembaptis, pewarta pertobatan, mengajak kita untuk bertobat dan percaya kepada Yesus agar kita memiliki jaminan hidup abadi, agar doa-doa kita menjadi doa orang benar yang sakti, dan agar kita percaya bahwa seruan orang benar dalam doa-doanya didengar oleh Allah. Allah akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, percayalah, kalau doa Anda tidak terkabul, Anda mesti melakukan permenungan, apakah saya belum bertobat? Apakah saya belum berani keluar dari sarang kejahatan dan menjadi saksi kebenaran dalam hidup saya setiap hari? Selamat menjadi saksi kebenaran. Jangan biarkan diri Anda diam atas kebenaran. Jadilah saksi kebangkitan Tuhan, dan percayalah, menjadi orang benar dan siap mengalami doa-doa Anda terkabul. Percaya bahwa Allah melepaskan Anda dari segala kesesakan hidupmu, di dalam keluarga, dalam komunitas. Salam satu hati bersama saya, Romo Anton, di Oase Kehidupan setiap hari. Jangan lupa like dan subscribe.